wa ma hiya khaslatani la syai'a ahbathu minhuma asyirku billah wa dzurru bil muslimin. Jadi ini dua ya. Yang pertama, dua perkara, dua hal yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Dan dia adalah sesuatu yang paling utama, al-iman kepada Allah, iman kepada Allah, dan memberikan manfaat kepada sesama muslim. Dan sesuatu yang paling buruk, lawan dari yang pertama tadi, yang tidak ada lebih buruk daripadanya, itu asyirku billah, syirik kepada Allah, wa dzurru bil muslimin, dan membahayakan orang muslim. Bagaimana membahayakan? Fi abdanihim, menyakiti fisiknya, ya, menyakiti fisik. Kawannya enak-enak belajar dicubit, kan? Cubit diajak main, kan? Kawannya lagi sayur lain di apa? Ya, biasanya kalau perempuan kan cubit, apa lagi? Jambak, kan? Tapi kalau pakai kerudung gimana mau jambak? Kabur. Sedang belajar, diajak main, nggak mau diajak main, nggak mau diajak ngobrol. Nah, ini termasuk nggak boleh. Adzur bil muslim. Au amwalahum, termasuk membahayakan hartanya, mengambil yang bukan milik. Nah, ini bukan hanya untuk orang Islam saja, juga kepada milik harta orang lain. Tidak boleh sembarangan diambil. Au amwalahum. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini. Kalau kita lihat, maka sesungguhnya ya, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslatain. Sesungguhnya semua perintah-perintah Allah atau ya, perintah Allah itu mengacu kepada dua hal. Yang pertama adalah at-ta'zimu lillahi ta'ala. Makna ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasyafaqatu li khalqihi. Itu ada kesalahan tulis ya. Li khalqihi, bukan li khal, apa itu ada lam di situ salah ya. Setelah qaf bukan ada lam di situ. Wasyafaqatu li khalqihi, dan makna syafaqah ya, lemah lembut, cinta sayang, kasih sayang kepada sesama makhluknya, mencintai makhluknya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ketika ada perintah, aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah oleh kalian akan sholat, wa atuz zakata, dan berikanlah atau tunaikanlah oleh kalian az-zakata, akan sholat, akan zakat. Jadi ketika ada perintah sholat, itu adalah ta'zim lillah, ibadah lillah. Kemudian atau hablum minallah, hubungan dengan Allah sang pencipta. Wa atuz zakat, kepada siapa zakat diberikan? Kepada sesama manusia. Sehingga perintah itu mengandungi dua hal ini.
Pertama ta'zim lillah, dan yang kedua syafaqah li khalqi. Ada orang ibadahnya baik, sholat, puasa, tapi nggak pernah zakat padahal kaya, nggak pernah infak, nggak pernah sedekah. Nah ini nggak sempurna. Pelitnya minta padahal ketika dia sholat, beribadah kepada Allah sebagai bentuk pengabdian diri kepada Allah, seharusnya dia tahu akan perintah Allah yang lain, yaitu untuk membayar zakat. Berarti belum sempurna. Sholatnya tidak apa? Sholatnya tidak meresap di dalam jiwanya. Wa qauluhu ta'ala, contoh yang lain, firman Allah, uskur li wa liwalidayka. Uskur li, perintah Allah untuk ta'zim lillah, yaitu mensyukuri atas rezeki Allah. Diikuti dengan wa liwalidayka, juga terima kasih kepada siapa? Kedua orang tua. Ya Allah, bagaimana ibu bapak antum semua ini sudah banting tulang, tulangnya dibanting, banting tulang, perumpamaan dalam bagaimana berusaha untuk bisa memenuhi semua kebutuhan antum yang sedang belajar ini. Bagaimana seorang ibu merawat kita, ibu-ibu kita merawat kita dari sejak kecilnya, ya. Terus kemudian sampailah kita berkembang besar, berkembang biak besar, terus tumbuh besar. Maka uskurli wa liwalidayk, dan juga terima kasih kepada kedua orang tua. Ini syafaqah li khalqi. Ruwiya an Uwais al-Qarni annahu qala, diriwayatkan dari Uwais al-Qarni, siapa? Seorang tabi'in, ya. Yang dia seorang tabi'in yang alim, ya, yang doanya ketika berdoa dikabulkan oleh Allah, sehingga ketika Khalifah Umar menemui satu rombongan yang hadir ke Madinah, adakah di antara ditanya, adakah di antara kalian siapa dia? Uwais al-Qarni. Sampailah kemudian Umar pun minta didoakan. Annahu qala, dia berkata, marartu fi ba'di siyahati birahibin. Saya bertemu, bersua, marartu fi ba'di siyahati birahibin. Suatu ketika saya berjalan dalam sebuah perjalanan siyah, perjalanan birahibin, dengan seorang pendeta. Faqultu, maka aku berkata, ya rahib, wahai pendeta, ma awwalu darajatin yarqaha al-muridu, ma awwalu darajatin yarqaha al-muridu. Yarqa itu artinya naik, meningkat, ya. Apakah kedudukan sesuatu yang bisa menaikkan derajat al-murid, seseorang, ya. Murid ini, ya, ada istilah dalam bahasa kita, murid yang sedang mencari ilmu. Ma'awwalu darajatin yarqaha al-murid, apa yang bisa mengangkat derajat seorang murid? Qala raddul madhalim,
Wa khifatul dhahr minat taba'at. Yang pertama raddul madhalim, yaitu mengembalikan sesuatu yang kepada yang berhak. Maksudnya ketika kemudian ada orang ketika dia berkuasa, dia mendolimi orang lain, mengambil sesuatu tanpa haknya, maka harus dikembalikan. Raddul madhalim, ya. Mengembalikan hak-hak orang yang terdolimi. Raddul madhalim. Wa khifatul dhahri, dhahriyan atau punggung. Jadi meringankan punggul. Apa maksudnya? Khifah, khafif, meringankan punggung orang lain, minat taba'at, dari tanggungan-tanggungan. Ada orang punya, sebagai seorang kepala keluarga misalnya, punya tanggung jawab tugas untuk mencari nafkah, anaknya banyak. Ternyata Allah uji rezekinya nggak banyak, sehingga mungkin banyak kerja sampai tadi istilahnya banting tulang dan sebagainya. Maka kalau ada orang kemudian khifatul dhahri minat taba'at, dia ringankan punggung orang itu. Dia coba kalau anda mungkin lihat video-video di YouTube bagaimana seorang ayah bekerja yang misalnya bekerja yang berat, ya, ngangkat beras 50 kilo, ngangkat apa di punggungnya, ada yang bekerja ngangkat semen, ya, itu kan berat, ya. Khifatul dhahri minat taba'ah, meringankan punggung seseorang dari tanggung jawab, dari tugas-tugas yang berat, beban-beban yang berat hidupnya. Fa innahu la yas'udu lil 'abdi 'amalun wa 'alaihi tab'ah aw madlamah. Maka sesungguhnya tidak akan naik la yas'ud, tidak naik lil 'abdi 'amalun, amal seorang hamba. Kita ketahui setiap amal perbuatan soleh ini akan diangkat ke langit, disampaikan kepada Allah. Sehingga banyak ada disebutkan hadis, kenapa Rasulullah itu puasa hari Senin, puasa hari Khamis, karena hari-hari itu amal kita diangkat, amal soleh itu diangkat oleh malaikat ke langit untuk disampaikan kepada Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan, aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Termasuk amal itu diangkat di bulan Sya'ban. Makanya Rasulullah diriwayatkan, Rasulullah itu banyak puasa di bulan Sya'ban, ya, melebihi puasa di hari-hari yang lain, di bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita puasa wajib semua. Dari di bulan Sya'ban beliau puasa, banyak puasa. Kenapa? Nah, diriwayatkan bahwa setiap tahunnya, ya, kalau dari pekanannya itu diangkat Senin sama Kamis, maka tahunannya itu diangkat di bulan Sya'ban. Dan Rasulullah mengatakan, kama Nabi, bahwa aku ingin ketika amal-amal itu diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. La yas'udu lil 'abdi 'amalun, amalan itu tidak akan diangkat atau tidak naik ke langit bagi seorang hamba, wa 'alaihi tab'ah aw madlamah, selagi masih ada tanggung jawab atau sesuatu yang kedoliman
yang dilakukan, mengambil hak yang bukan miliknya. Oke, ini makalah yang pertama, ya, nasihat yang pertama, yaitu dua hal yang paling baik, yaitu iman dan memberikan manfaat kepada muslim, dan yang paling buruk syirik billah dan membahayakan mudarat bagi orang muslim. Wal maqalah as-tsaniyah, adapun maqalah yang kedua, nasihat yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi mujalasatil ulama'i. Rasulullah bersabda, Nabi bersabda, alaikum bi mujalasatil ulama. Hendaklah ke atas kalian, wajib ke atas kalian bi mujalasatil ulama, untuk bergaul dengan para ulama, mencari ilmu pada guru, kepada ulama. Ay al-amilin, maksud daripada ulama adalah para amilin yang mengamalkan ilmunya. Kalau ada orang yang berilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya, nggak disebut ulama. Ada mafhudat apa? Al-ilmu bila amalin as-syajari bila samari. Ada ilmu nggak diamalkan seperti pohon nggak berbuah. Ya, maka harus kita amalkan ilmu. Ya, sebentar. Wastima'i kalamil hukama'i. Kemudian yang keduanya, hendaklah apa? Mendengarkan ucapan-ucapan, nasihat-nasihat, perkataan-perkataan para hukama. Apa beda al-ulama wal hukama? Hukama ay al-alamina, al-alimina. Yang dimaksud hukama adalah al-alimina, yaitu orang-orang yang alim bidatillahi ta'ala, dia ma'rifatullahnya kuat. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang dalam ucapan dan perbuatannya tepat dengan taufik Allah, dengan izin Allah. Jadi ada orang yang antara ucapan dan perbuatan tidak sama. Hukama ini ucapan perbuatannya tepat dengan taufik dari Allah SWT. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati, al-qalbal mayyita binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, yaitu al-ilmun nafi'. Maksudnya hikmah ini adalah ilmu. Hati yang mati ini akan hidup dengan ilmu, dengan Quran. Kama yuhyil arda al-maitah bima'il matar. Ibarat seperti bumi, tanah, Allah hidupkan tanah yang mati kering bima'il matar, dengan air hujan. Ya. Maka salah satu contoh al-hukama, kalau di dalam Quran kita ada siapa? Luqmanul Hakim. Kenapa senyum? Karena Luqmanul Hakim. Ya. Jadi nasihat
ayahnya kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Itu nasihat Luqman kepada anak-anak, dan itu kita perlu ambil istima'u kalamil hukama. Salah satu hikmahnya adalah untuk selalu bersyukur. Hikmah yang diberikan kepada Luqman, alishkurli, yaitu hendaklah kau bersyukur, mensyukuri Allah. Baik. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalatul al-hukama atau khalitul ma'ama. Jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama. Jalisul kubara yaitu bergaulah dengan para pemimpin, para tokoh. Wasailul ulama, tanya, untuk bertanya itu kepada para ulama tentang ilmu, tentang hukum syariat. Ya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu yang sekiranya kamu tidak tahu. Kemudian wa khalitul hukama, tapi juga jangan lupa bergaul dengan para hukama, ahli-ahli yang bijaksana. Wa fi riwayatin jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Ya, ini ada beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Bergaulah dengan ulama, bersahabatlah dengan para hukama, kemudian berkumpullah juga dengan para kubara. Baik, sampai sini. Insyaallah kita teruskan berikutnya. Intinya bahwa kita harus banyak apa? Kalau dalam mencari ilmu itu apa? Salah satu nasihat dari Imam Syafi'i dalam Mahfudz dalam Jurnal Belajar apa? Sa'umbika an bayanin ada 6. Pertama, zaka'un wa hirsun wasdihadun wa dirhamun wa suhbatun ustaz. Jadi bergaul dengan ustaz, maksudnya dekat-dekat dengan para ulama. Bertanya, maksudnya bertanya, minta pandangan, minta ilmu. Jadi jangan, bukan menjauhi, tapi dekat. Kemudian ketika sudah diberikan nasihat itu kebaikan harus diikuti. Wasdima kata itu